Masih ingatkah kamu dengan peristiwa bom Surabaya pada tahun 2018? Orang tua yang jadi pelaku pada kejadian itu diduga menerapkan sistem belajar homeschooling kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana hubungan homeschooling dengan radikalisme? Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kerentanan terhadap radikalisme dalam dunia pendidikan, khususnya homeschooling. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, timbul asumsi bahwa homeschooling rentan terhadap radikalisme karena memiliki potensi untuk menciptakan spiral of encapsulation, yaitu pengucilan diri anak-anak dari nilai-nilai umum kewargaan. Definisi homeschooling pada penelitian ini merujuk pada Permendikbud nomor 129 tahun 2014 yang menyebutkan layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketahanan dan kerentanan homeschooling terhadap radikalisme. Untuk konsep kerentanan ada beberapa tolak ukur yang digunakan, yaitu tidak menerapkan kurikulum nasional, tidak melakukan upacara bendera merah putih, tidak mengenalkan simbol-simbol negara, dan tidak terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda. Jika di antara tolak ukur tersebut tidak dilakukan, maka cenderung memiliki ketahanan terhadap radikalisme. Sedangkan konsep radikalisme mengacu pada beberapa ciri berikut, yaitu menolak NKRI secara ideologis, intoleran terhadap keragaman, menolak berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda, dan mendukung berbagai bentuk kekerasan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, interview, dan FGD. Proses ini dilakukan selama bulan Agustus sampai September 2019. Karena tidak tersedianya data homeschooling di pemerintah pusat dan daerah, pengumpulan data menggunakan metode snowballing. Penelitian ini melibatkan 53 homeschooling yang tersebar di 6 wilayah berbeda, yaitu Padang, Jadetangsel, Bandung, Solo, Surabaya, dan Makassar. Dari 53 homeschooling itu, ada 129 informan yang terdiri dari praktisi homeschooling dan dinas pendidikan setempat. Berdasarkan observasi dan wawancara, homeschooling di 6 wilayah penelitian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berbasis non-agama yang berjumlah 22 homeschooling dan berbasis agama yang berjumlah 31 homeschooling. Dari homeschooling berbasis agama terdapat 2 kategori, yaitu agama Kristen yang berjumlah 4 homeschooling dan agama Islam yang berjumlah 27 homeschooling. Homeschooling berbasis agama Islam juga punya 2 kategori, Islam Salafi inklusif yang berjumlah 17 homeschooling dan Islam Salafi eksklusif yang berjumlah 10 homeschooling. Apa yang membedakan antara homeschooling berbasis non-agama dan berbasis agama? Perbedaannya ada pada fokus pendidikan. Kalau berbasis non-agama, fokusnya kepada minat, bakat, dan kebutuhan anak. Sedangkan yang berbasis agama, menempatkan agama jadi bagian paling utama dalam pendidikan. Sebelum menjelaskan perbedaan homeschooling Islam Salafi inklusif dan Islam Salafi eksklusif, penting untuk mengetahui definisi Salafi. Salafi dalam penelitian ini menggunakan definisi yang luas dengan ciri, bentuk praktek pendidikan yang diajarkan pada periode Salaf al-Salih, menggunakan referensi literatur Salafi dalam pelajaran Islam, menjadikan tahfiz Al-Quran sebagai materi pokok. Salafi inklusif memiliki ciri mau bergaul dengan pemeluk agama selain Islam dan menerapkan kurikulum nasional. Sedangkan Salafi eksklusif memiliki ciri tidak bergaul dengan pemeluk agama lain, tidak menerima siswa non-muslim, dan menerapkan kurikulum sendiri, kurikulum nasional hanya untuk ujian penyertaraan. Pemetaan ini kemudian dianalisa menggunakan tolak ukur kerentanan dan ketahanan terhadap radikalisme yang jadi temuan utama penelitian ini. Pada homeschooling tunggal berbasis Islam Salafi eksklusif, siswa-siswa lebih rentan terhadap radikalisme karena mengalami spiral pengucilan diri yang telah menghilangkan intensitas mereka bersosialisasi dengan keragaman masyarakat. Siswa-siswa yang berada di homeschooling berbasis non-agama dan Islam Salafi inklusif, baik majemuk maupun komunitas, memiliki ketahanan diri dari radikalisme karena tingginya intensitas sosialisasi mereka dengan keragaman masyarakat. Penelitian ini menemukan persoalan terkait regulasi yang memberi peluang munculnya radikalisme di kalangan siswa-siswa homeschooling, yaitu tidak ada petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Permendikbud nomor 129 tahun 2014 dan tidak ada divisi khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi homeschooling. Beberapa rekomendasi bisa dipertimbangkan untuk mengatasi potensi kerentanan siswa-siswa homeschooling dari radikalisme. 1. Membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Permendikbud nomor 129 tahun 2014. 2. Membuat database yang komprehensif sebagai pijakan penguatan dan pengembangan homeschooling berbasis kebangsaan.
3. Harus ada divisi khusus pada Dinas Pendidikan yang bertugas menjamin mutu penyelenggaraan homeschooling, termasuk pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan lingkungan. 4. Mewajibkan siswa homeschooling bersosialisasi dengan keragaman kelompok masyarakat untuk mengurangi kerentanan terhadap radikalisme. Penelitian ini menegaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang kerentanan lingkungan pendidikan terhadap radikalisme yang harus segera direspon para pengambil kebijakan. Hanya dengan kebijakan yang efektif dan produktiflah kebangsaan kita yang damai dan toleran dapat terwujud.